pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Damaskus dan tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyam yang merupakan kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah ke-1. Selama masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, ada 14 khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah. Di antaranya, pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah dari tahun 660 Masehi hingga 680 Masehi. Kedua, Yazid bin Muawiyah yang memerintah dari tahun 680 Masehi hingga 683 Masehi. Ketiga, Muawiyah bin Yazid yang memerintah dari tahun 683 Masehi hingga 684 Masehi. Keempat, Marwan bin Hakam yang memerintah dari tahun 684 Masehi hingga 685 Masehi. Kelima, Abdul Malik bin Marwan yang memerintah dari tahun 685 Masehi hingga 705 Masehi. Keenam, Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 705 Masehi hingga 715 Masehi. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 715 Masehi hingga 717 Masehi. Kedelapan, Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dari tahun 717 Masehi hingga 720 Masehi. Kesembilan, Yazid bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 720 Masehi hingga 724 Masehi. Kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 724 Masehi hingga 743 Masehi. Kesebelas, Walid bin Yazid yang memerintah dari tahun 743 Masehi hingga 744 Masehi. Kedua-belas, Yazid bin Walid yang memerintah pada tahun 744 Masehi. Ke-13, Ibrahim bin Al-Walid yang memerintah pada tahun 744 Masehi. Dan yang terakhir, Marwan bin Muhammad yang memerintah pada tahun 745 Masehi hingga 750 Masehi. Pada saat Bani Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa yang terjadi pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq di Spanyol. Sesampainya di Spanyol, pasukan Islam berhasil mengalahkan tentara Spanyol serta menguasai Cordoba dan disusul oleh kota-kota lainnya. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah baik di timur maupun di barat. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos, fasilitas berkuda, dan menertibkan angkatan bersenjata serta mencetak mata uang. Pada masanya juga, jabatan seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Pada tahun 659 Masehi, Abdul Malik bin Marwan
mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah Islam dengan mata uang yang dicetak tersendiri dengan memakai kata-kata bertulisan Arab. Lain di bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan pada masa tersebut. Di antaranya, 1. Ilmu agama yang terdiri dari Al-Quran, hadis, dan fikih. Kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu ilmu yang membahas perjalanan hidup, riwayat, dan kisah. Ketiga, ilmu bahasa, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, dan sorof. Keempat, ilmu filsafat, yaitu ilmu yang mempelajari ilmu mantik, ilmu kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu kedokteran. Setelah pemerintahan Bani Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi di Damaskus, pemerintahan berpindah tangan ke Bani Abbasiyah. Pada tahun 755 Masehi, salah satu penerus Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman ad-Dakhil, dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia, Spanyol. Di Spanyol, beserta umat Islam yang masih setia terhadap Bani Umayyah, ia mendirikan pemerintahannya sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir dengan pusat kekuasaan di Cordoba, Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, ada 16 khalifah yang pernah memimpin pada masa tersebut. Di antaranya, pertama, Abdurrahman ad-Dakhil yang memerintah dari tahun 756 Masehi hingga 788 Masehi. Kedua, Hisham bin Abdurrahman yang memerintah dari tahun 788 Masehi hingga 796 Masehi. Yang ketiga, Al-Hakam bin Hisham yang memerintah dari tahun 796 Masehi hingga 822 Masehi. Keempat, Abdurrahman Al-Awsat yang memerintah dari tahun 822 Masehi hingga 852 Masehi. Kelima, Muhammad bin Abdurrahman yang memerintah dari tahun 852 Masehi hingga 886 Masehi. Keenam, Munzir bin Muhammad yang memerintah dari tahun 886 Masehi hingga 888 Masehi. Ketujuh, Abdullah bin Muhammad yang memerintah dari tahun 888 Masehi hingga 912 Masehi. Kedelapan, Abdurrahman an-Nasir yang memerintah dari tahun 912 Masehi hingga 961 Masehi. Kesembilan, Hakam al-Muntasir yang memerintah dari tahun 961 Masehi hingga 976 Masehi. Kesepuluh, Hisham II yang memerintah dari tahun 976 Masehi hingga 1009 Masehi. Kesebelas, Muhammad II yang memerintah dari tahun 1009 Masehi hingga 1010 Masehi. Ke-12, Sulaiman yang memerintah dari tahun 1013 Masehi hingga 1016 Masehi. 13, Abdurrahman IV yang memerintah dari tahun 1016 Masehi hingga 1018 Masehi. Ke-14, Abdurrahman V yang memerintah dari tahun 1018 Masehi hingga 1023 Masehi. Ke-15, Muhammad III yang memerintah dari tahun 1023 Masehi hingga 1025 Masehi. Dan yang terakhir, Hisham III yang memerintah dari tahun 1027 Masehi hingga 1031 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8 yakni Abdurrahman an-Nasir dan Amir yang ke-9 yakni Hakam al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba.
Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba juga memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Pertama, ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Kedua, ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Jahrawi yang dikenal sebagai ahli bedah yang merupakan perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Abul Qasis. Ketiga, ilmu sejarah. Ada beberapa ahli di bidangnya, di antaranya Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul Al-Tariq. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Kemudian Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar yang dikenal dengan nama Ibnu Qutiyah yang karya bukunya berjudul Tariq Ibtitah Al-Andalus. Hayyan bin Halab bin Hayyan yang karyanya berjudul Al-Muktabis fi Tariq Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Keempat, ilmu bahasa dan sastra. Di antara tokoh terkenal di bidang sastra ketika itu adalah Ali Al-Qoli yang karyanya berjudul Al-Amali dan Al-Nawadir. Ia wafat pada tahun 696 Masehi. Kemudian Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar yang bukunya berjudul Al-Af'al dan Fa'alat wa Af'alat. Ia meninggal pada tahun 977 Masehi. Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabbih yang karya prosanya diberi nama Al-Aqad Al-Farid. Ia meninggal pada tahun 940 Masehi. Dan Abu Amir Abdullah Ibnu Suhaid yang karya prosanya berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Jawabik, Kashif Al-Dak wa Afar Al-Shaq, dan Hanud At-Tar. Kelima, ilmu agama. Di bidang ilmu agama, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dimulai proses pembukuan hadis, sehingga sejak saat itu hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antara tokoh yang terkenal di bidang ilmu agama pada masa Bani Umayyah, di antaranya Laits bin Sa'ad yang merupakan ahli fikih dan perawi hadis, Nafi Ibnu Abdurrahman yang merupakan ulama bidang qiraat Al-Quran, dan Abdullah bin Katsir yang juga merupakan ulama di bidang qiraat Al-Quran. Selain ilmu pengetahuan, kebudayaan juga mengalami pertumbuhan pada masa tersebut. Di antaranya, pertama, bidang arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Kedua, bidang organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Bidang perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persia pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula di kota Aden. Keempat, bidang kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan.